Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma alaina illa al balagul mubin. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung pembicaraan kita mengenai sifat salat menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan madhab ulama. Kita mulai dengan pengertian salat. Salat ini mempunyai dua pengertian, yaitu pengertian secara bahasa Arab, lughah, secara lughah atau bahasa Arab. Yang kedua, pengertian secara syariat Islam. Pengertian salat secara bahasa Arab adalah doa atau doa dengan suatu kebaikan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada Rasulullah SAW dalam Al-Quran surah ke-9, surat At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Maksudnya wa sholli alaihim, dan berdoalah kamu Muhammad untuk mereka, inna sholataka sakanul lahum, sesungguhnya doa kamu itu menjadi suatu ketentraman, suatu ketenangan bagi mereka. Ini adalah perintah Allah, ya. Salat, sholli, sholataka. Sholataka di sini bukan salat, bukan salat seperti salat wajib, bukan. Tapi di sini adalah doa. Doakan mereka. Sungguhnya doa kamu itu bagi mereka adalah menjadi suatu ketenangan, suatu ketentraman. Jadi doa ini, ya, kalau kita berdoa ini bisa menjadi suatu ketenangan, apalagi mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengganti Rasulullah siapa? Ulama. Al ulama'u warasatul anbiya. Innal ulama'a warasatul anbiya. Jadi minta doa juga kepada ulama, ya, supaya kita didoakan, supaya tenang hati kita. Adapun pengertian kedua, pengertian secara syariat Islam. Pengertian syariat Islam ini adalah meliputi perkataan dan perbuatan yang dikhususkan, yaitu mulai takbiratul ihram, ya. Kemudian membaca Al-Quran, surat Al-Fatihah, surat Al-Quran, ya. Kemudian ruku, sujud, tasyahud, dan perbuatan-perbuatan yang lainnya. Dengan kata lain, salat secara syariat Islam itu adalah perkataan dan perbuatan yang dikhususkan, ya, yang dimulai dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam, dengan memenuhi syarat-syarat yang khusus, ya. Jadi apabila salat dibicarakan secara hukum fikih, ya, maka perkara yang dimaksud adalah pengertian salat secara syariat Islam, bukan secara lughah, bukan secara bahasa. Selanjutnya, apa dalil yang mewajibkan kita untuk salat? Ya. Apa dalilnya? Dalilnya ini, ya, wajib salat nih, atau salat merupakan suatu perintah wajib, ya, dalilnya adalah Al-Quran, sunnah Rasulullah SAW, dan ijma' umat Islam. Ada banyak ayat-ayat Al-Quran, ya, yang menjadi dalil
bagi kewajiban sholat. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah kedua, surah Al-Baqarah ayat 43 dan 110, yaitu wa aqimus sholata wa atuz zakah. Maksudnya, dan dirikanlah oleh kamu sekalian sholat dan tunaikanlah oleh kamu sekalian zakat. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah ke-20, surah Toha ayat 14, yaitu wa aqimus sholata lidzikri. Maksudnya, dan dirikanlah oleh kamu sekalian sholat untuk mengingat aku, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah ke-98, surat Al-Bayyinah ayat 5, yaitu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah. Maksudnya, dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas semata-mata karena melaksanakan agama Allah Subhanahu wa taala dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Jadi diperintah. Kemudian di dalam surah ke-108, surah Al-Kautsar ayat 2, yaitu fasholli lirabbika wanhar. Maksudnya, dan dirikanlah oleh kamu sholat karena Rabb kamu dan sembelihlah hewan kurban. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah keempat, surah An-Nisa ayat 103, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa aqimus sholata inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Maksudnya, maka dirikanlah oleh kamu sekalian sholat. Sesungguhnya sholat itu adalah suatu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang waktunya telah ditentukan. Itu tadi sebagian ayat-ayat Al-Quran yang menjadi dalil bagi wajibnya sholat. Sholat yang wajib, yang sholat 5 waktu. Itu dalil Al-Quran. Kemudian ada dalil lainnya, yaitu dalil sholat dalam sunnah Rasulullah SAW. Ini juga banyak, banyak, sangat-sangat banyak. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan." Maksudnya, bunyal Islam ala khamsin. Islam itu didirikan, Islam itu dibina atas 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, kesaksian, syahadat 2 kalimat syahadat bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iqamis shalah. Wa iqamis shalah, mendirikan salat. Yang ketiga, wa itaiz zakah, membayar zakat. Wal haji, yang keempat, mengerjakan haji. Yang kelima, saumi Ramadan, saum Ramadan. Hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Al-Bukhari menuliskannya di dalam sahihnya nomor 8. Muslim menulisnya di dalam sahihnya nomor 19. Dalam hadis di atas, salat adalah satu rukun dari rukun-rukun Islam yang 5. Tidak sempurna rukun Islam tanpa mendirikan salat. Salat yang diwajibkan adalah salat 5 waktu. Dalil untuk perkara ini bahwa salat yang wajib itu adalah 5 waktu adalah hadis yang diriwayatkan dari Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ja'a rajul ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
min ahli Najd. Ta'iru ra'si yusma'u dawiyu sautih wala yufqahu ma yakul hatta dana wa idha huwa yas'alu anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsu salawatin fil yaumi wal lailah. Qal hal alayya ghairuha? Faqal la illa anta tawwa'a. Maksudnya, seorang laki-laki penduduk Najd telah datang kepada Rasulullah SAW dengan rambut yang tidak teratur, suaranya terdengar bergemuruh dan tidak dipahami apa yang dia katakan, sehingga dia menghampiri Rasulullah SAW. Kemudian dia bertanya tentang Islam. Lalu Rasulullah SAW menjawab. Rasulullah SAW bersabda, 5 solat, khamsu salawatin fil yaumi wal lailah. 5 solat yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kepada kamu dalam sehari semalam. Kemudian dia bertanya lagi, apakah ada yang wajib atasku selain solat tersebut? Rasulullah SAW bersabda, tidak ada kecuali kamu melakukan solat sunat. Ini hadis riwayat Al-Bukhari nomor 46 dan Muslim nomor 8. Jadi berdasarkan hadis tersebut, solat wajib hanya ada 5, selainnya adalah solat-solat sunat. Imam Nawawi mengatakan bahwa hadis ini adalah bagian dari hadis yang masyhur. Hadisnya mengandung faedah yang banyak yang beliau himpun di awal syarah Sahih Al-Bukhari. Secara ringkasnya, dalam hadis tersebut ada kewajiban solat yang 5 waktu sehari semalam dan wajibnya saum dan zakat. Tidak ada kewajiban solat kecuali solat yang 5 waktu, dan tidak ada kewajiban saum kecuali saum Ramadan. Jadi hadis ini panjang sebetulnya ya, bukan hanya solat, di dalamnya ada zakat dan saum. Tidak ada kewajiban sholat kecuali sholat yang 5 waktu, dan tidak ada kewajiban saum kecuali saum Ramadan. Adapun dalil selain Al-Quran dan selain As-Sunnah bahwa sholat itu wajib adalah ijma' umat Islam. Jadi umat Islam telah berijma' bahwasannya sholat itu adalah wajib, yaitu sholat 5 waktu. Jadi umat Islam telah berijma' bahwa sholat yang 5 waktu adalah fardu ain. Fardu ain, jadi setiap orang wajib melakukan sholat. Setiap orang wajib mendirikan sholat. Bahwasanya tidak ada sholat yang fardu ain selain sholat yang 5 waktu. Ada beberapa perbedaan ulama tentang sholat hari raya. Apakah ia fardu kifayah atau sunnat. Dan juga tentang sholat witir, apakah ia sunat atau wajib. Umat Islam telah ijma' bahwa keduanya bukan sholat wajib. Adapun sholat jenazah, ia adalah fardu kifayah. Adapun sholat 2 rakaat tawaf, maka pendapat yang paling sahih, ia adalah sholat sunat. Demikianlah dalil-dalil tentang wajibnya sholat. Ya. Wajibnya sholat, dalilnya adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' umat Islam. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.